Cerita kali ini memiliki 4 kisah cerita dengan diawali oleh Tom terlebih dahulu. Tom adalah seseorang yang memiliki masalah mental, dan dia juga mempunyai sebuah toko buku yang dia kelola sendiri. Waktu ia sedang menunggu, datang seorang pembeli yang bernama Sandra. Saat itu, Sandra sedang mencari buku untuk hadiah profesornya, dan Tom membantu mencarikan buku yang dimaksud oleh Sandra. Waktu itu, Sandra mengaku sebagai seorang mahasiswa yang ada di sana. Dari sini bisa terlihat Tom yang menyukai Sandra, dan saat itu Tom mencoba mengajak Sandra untuk makan malam bersama di sebuah restoran yang ada di sana, namun Sandra yang belum menjawab ajakan dari Tom, teralihkan kepada saldo debitnya yang telah habis. Waktu itu Tom memberikan bukunya kepada Sandra, dan mengatakan untuk membayarnya di lain waktu saja. Sore itu Tom menutup toko buku miliknya, dan datang Sandra menghampiri dengan memberikan uang buku milik Tom. Saat itu Sandra menjelaskan kepada Tom bahwa dirinya panik saat Tom mengajaknya untuk makan malam bersama. Mengetahui hal itu, Tom kembali mengajak Sandra untuk makan malam bersama. Malam itu, Tom banyak bercerita tentang dirinya, dari yang pernah menjadi penulis, hingga memutuskan untuk membuka toko buku. Saat itu Sandra juga bercerita kisah dirinya, di mana kedua orang tuanya yang telah meninggal saat Sandra masih kecil, dan waktu itu Sandra diasuh oleh orang tua angkat, dengan orang tua angkatnya yang suka membaca buku, hingga akhirnya Sandra yang juga suka membaca buku. Mendengar hal itu, Tom mengajak Sandra untuk melihat beberapa buku koleksinya. Bisa terlihat hari demi hari mereka semakin dekat, hingga suatu saat, saudara Sandra datang dengan meminta uang kepadanya. Di sini Sandra bercerita, bahwa saudaranya tidak seberuntung dirinya yang mendapatkan keluarga angkat yang berkecukupan. Berlanjut kepada malam ulang tahun Tom, terlihat banyak teman-teman Tom yang datang, dan dapat terlihat Tom yang senang bisa menjadi pacar Sandra saat itu. Saat mereka habis enak-enak malam itu, Sandra meminta kepada Tom untuk mengajaknya bertemu keluarganya, namun di sini Tom menjelaskan bahwa dirinya masih kurang dekat dengan ayahnya semenjak ibunya meninggal. Tom berjanji akan mengajak Sandra untuk bertemu keluarganya di lain waktu. Pagi itu Tom menemui Sandra yang sedang menangis di apartemennya. Di sini Sandra bercerita bahwa saudaranya mengalami beberapa luka dan patah tulang yang diakibatkan saudaranya yang belum bisa membayar hutang. Tom yang mendengar itu menanyakan seberapa banyak hutang saudara Sandra, dan ternyata saudara Sandra memiliki hutang yang sangat besar, yaitu sebesar $350.000 atau 5,2 miliar rupiah. Dan saat itu Tom mengatakan akan membantu saudara Sandra. Namun Sandra yang ragu bagaimana bisa mengumpulkan uang sebanyak itu hanya dalam waktu 4 hari, diyakinkan kembali bahwa Tom bisa mengambil beberapa uang tabungan milik ayahnya, dan dari hal itu kita bisa mengetahui seberapa kaya ayah Tom. Dan dari sini juga kita bisa melihat seberapa besar kecintaan Tom terhadap Sandra. Keesokan harinya Tom memberikan uang yang dibutuhkan saudara Sandra kepadanya, dan Sandra berjanji menemui Tom di restoran biasa mereka makan. Saat itu Tom yang belum mengerti, mencoba mencari Sandra di apartemennya, namun Tom yang tak juga menemukan Sandra, tersadar bahwa dirinya selama ini hanya dimanfaatkan oleh Sandra. Lanjut kepada jalan cerita dari Sandra. Malam itu terlihat Sandra yang sedang berjalan di kegelapan malam, hingga suatu saat dia memasuki bar yang ada di sana. Saat itu Sandra menemui seorang wanita yang telah menunggunya, namun di sini tidak dijelaskan siapakah wanita itu. Saat mereka sedikit cekcok, datang seorang pria bernama Max yang membantu Sandra dengan menawarkan $447 ditambah sebuah jam tangan Rolex jika wanita itu mau pergi. Wanita itu sempat mengira bahwa Max sedang mabuk. Max yang mendengar itu pergi keluar menuju mobilnya. Namun wanita itu kembali memanggil Max dan bercerita tentang keluarganya, di mana keluarganya yang membutuhkan uang $5.000. Wanita itu menjelaskan jika harga second jam tangan Max bernilai $7.000,
Jika Max mau, dia akan memberikan $2.000 kepada Max, jika Max mau memberikan jam tangan miliknya. Ternyata saat Max keluar tadi, dirinya telah menukar jam tangan tersebut dengan yang palsu. Di sini saya sedikit menjelaskan, bahwa Max adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang tipu-menipu. Hal itu dapat dilihat dari cara dia menipu wanita di bar tadi. Saat sudah sampai di apartemen, Max langsung memeriksa Sandra. Untuk memastikan Sandra tidak membawa narkoboy, Max juga menyuruh Sandra untuk tinggal di sana dengan bekerja untuk dirinya. Pagi itu Sandra terbangunkan oleh Max, dengan Max yang sedikit mengajari bagaimana cara agar mendapatkan kepercayaan dari orang yang akan dia tipu. Saat Max pulang, dia mendapati Sandra yang sedang teler di dalam kamar mandi. Max yang melihat itu langsung mengusir Sandra dari apartemennya. Sandra yang tak tahu akan kemana, terus-menerus meminta maaf kepada Max, dan berjanji tidak akan memakai barang haram itu lagi. Kenapa Max sebegitu ingin Sandra terbebas dari narkoboy? Hal itu dikarenakan Max memiliki misi penipuan yang cukup besar. Hari demi hari Max mengajari Sandra, dengan apa saja yang harus Sandra lakukan dan Sandra katakan pada saat dia menjalankan misinya, dari Sandra yang kuliah di mana, hingga buku apa yang disukai oleh target penipuannya. Dari sini kita mengetahui bahwa misi yang sedang mereka rencanakan adalah untuk menjebak Tom. Hingga suatu saat, Max membawanya ke suatu restoran mewah yang ada di sana. Hal itu untuk menguji Sandra apakah dirinya siap untuk menjalankan misi yang besar ini. Malam itu, Max menyuruh Sandra untuk menggoda seorang pria yang ada di sana. Saat itu Sandra mulai menggoda pria itu, hingga membuat dirinya diajak ke kamar milik pria itu untuk minum-minum di sana. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Ternyata itu adalah Max. Dia datang dengan berpura-pura sebagai mantan kekasih Sandra, yang tak rela dirinya diputusin begitu saja. Ternyata Max yang datang marah-marah dengan mengaku sebagai mantan Sandra, membantu Sandra agar tidak bermain aselole dengan pria itu, juga membuat mereka bisa mengambil barang-barang berharga di sana dengan sepuasnya. Berlanjut kepada jalan cerita Max. Terlihat Max yang sedang mendatangi sebuah tempat yang diisi dengan orang-orang kaya. Ternyata itu adalah pesta kecil-kecilan dari ayah angkatnya Max. Di sini Max mengejek ayah angkatnya dengan mengatakan dirinya terlihat cukup tua. Ibunya yang mendengar itu membawa Max ke suatu tempat. Dan terlihat mereka yang sedang cekcok dikarenakan Max yang meminta untuk tinggal di sana beberapa waktu. Selepas dari itu ayah tiri Max datang dengan menenangkan ibunya. Pagi itu terlihat ibu dan ayah tirinya yang sedang sarapan, juga terdapat Max yang sedang menguping pembicaraan mereka. Saat Max keluar, ibunya mengajak Max untuk makan siang bersama jika Max mau. Ketika ibunya pergi, Max mencoba berbicara dengan ayah tirinya itu, dan Max meminta maaf atas kelakuannya tadi malam. Di sini Max diajak ke suatu yayasan amal. Namun Max menolak ajakan ayah tirinya itu dengan alasan dia masih ingin beristirahat. Saat ibu dan ayah tirinya pulang, terlihat Max yang sedang beradu mulut dengan seorang polisi. Saat itu ayah tirinya mencoba menyuap dengan sedikit uang. Ya, bisa terlihat sekali bukan, semua oknum polisi ternyata sama saja di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara Wakanda. Itu semua sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua. Kembali lagi ke cerita, saat itu, ibunya mengetahui bahwa semua ini adalah tipuan dari Max, dan polisi itu adalah temannya Max. Ibunya yang mendengar pengakuan dari Max, langsung menampar dan mengusirnya dari sana. Saat itu, ayah tiri Max memberi nasihat, bahwa jika Max ingin mencuri darinya, maka curilah yang banyak. Malam itu ibunya menemui Max dan meminta maaf kepadanya. Dari sini kita mengetahui bahwa ibunya adalah kekasihnya.
Itu semua adalah bagian dari rencana yang mereka buat. Di sini saya memberitahu bahwa kekasihnya Max bernama Madeline. Saat itu Max merasa cemburu kepada Madeline yang terlalu dekat dengan pria tersebut. Keesokan harinya Max menemui ayah tirinya, dan dari sini juga kita baru mengetahui bahwa pria yang menjadi ayah tiri Max adalah ayah kandung dari Tom. Saat itu, ayahnya yang melihat Tom ada di sana bertanya kenapa Tom ada di sana. Di sini sebenarnya Tom datang dengan maksud untuk menyapa dan mencoba kembali agar dekat dengan ayahnya, namun, ayahnya menerima Tom dengan kurang baik yang membuat Tom kesal dan langsung pergi dari sana. Ayah Tom kembali bercerita dengan Max, bahwa semua harta warisannya akan diberikan kepada Tom, jika Tom tidak seperti itu kepadanya. Di sini ayah Tom kita panggil saja Richard ya. Ternyata, dari sini kita mengetahui bahwa semua yang Max ajarkan kepada Sandra, adalah cerita tentang Tom yang diberikan oleh Richard kepadanya. Saat itu Richard menawar akan memberikan $60.000 setiap bulan jika Max mau pergi dari ibunya. Max yang mendengar itu meminta 1 tahun dibayar penuh di awal. Mendengar hal itu Richard menerima permintaan dari Max dan langsung menyiapkan uang yang dia tawarkan. Max yang telah mendapatkan uangnya langsung pergi meninggalkan Richard. Malam itu Max, Madeline, dengan seorang temannya yang bernama Tipsy, terlihat sedang bergembira karena telah mendapatkan uangnya yang mereka inginkan. Di sini Max memberikan sebagian uangnya kepada Tipsy, namun uang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatannya di awal. Max yang mendengar itu mengatakan bahwa banyak biaya yang dia keluarkan, dan menyuruh Tipsy untuk menerima saja uang itu. Ternyata, Max mendapatkan uang dari Richard sebesar $750.000 atau sekitar 11 miliar rupiah. Malam harinya, Madeline menelpon Max dengan memberitahu bahwa ada berita baik dan juga berita buruk baginya. Madeline mengatakan berita baiknya adalah uang yang Max dapat sepenuhnya milik Max semua, dan berita buruknya adalah, Madeline tetap bersama Richard dan akan menikah dengannya. Madeline juga menyudahi semua tipuan dirinya dengan Max. Ketika masih berbincang, tiba-tiba ada seseorang orang yang menggedor pintu kamar Max. Max yang mendengar itu, langsung buru-buru pergi dari sana dengan membawa semua uangnya. Cerita berlanjut kepada jalan cerita Madeline. Saat itu, terlihat Madeline yang sedang bersedih. Ternyata Madeline hanyalah berakting pura-pura menangis karena Richard yang telah meninggal. Di sini orang yang diwasiatkan oleh Richard, memberitahu siapa yang mendapatkan semua kekayaan dari Richard, dan ternyata semua kekayaan dari Richard diberikan sepenuhnya kepada Madeline. Madeline yang mendengar itu berpura-pura menolak dan mengatakan seharusnya Tom yang mendapatkan semua itu. Tom dan pria itu sempat sedikit berdebat. Namun ayah Tom mewasiatkan seperti itu kepada dirinya dan mereka tidak bisa mengubah itu semua. Pria itu juga memberitahu kepada Tom, bahwa dirinya masih bisa melanjutkan toko buku miliknya dengan dana amanat milik ayahnya. Tom juga bisa memegang yayasan milik ayahnya. Di sini Madeline meminta bicara empat mata dengan Tom. Madeline juga meminta maaf kepada Tom, dan Madeline juga mengatakan akan menjual apartemen ini karena dia tidak bisa tinggal di sini sendiri. Dan Tom yang mendengar itu, langsung pergi begitu saja. Terlihat Madeline yang bahagia, karena telah mendapatkan semua harta kekayaan dari Richard. Ada 3 pria yang sedang mencari Tom. Mereka bertiga bernama Pat, KB, dan Moseley. Mereka adalah orang yang akan membantu keluarga Tom ketika sedang ada masalah sensitif. Tom meminta kepada Pat untuk menemukan wanita yang telah menipunya. Ternyata wanita yang dimaksud oleh Tom adalah Sandra, dan dengan cepat, Pat dapat menemukan semua informasi tentang Sandra, dan Pat mengatakan, semua itu adalah penipuan yang sangat terencana, dan kemungkinan penipuan itu dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Saat makan bersama, Madeline basa-basi dengan menanyakan perkembangan pencarian Sandra. Di sini kita mengetahui
bahwa Madeline mencoba untuk membuat Tom untuk tidak melanjutkan pencariannya terhadap Sandra, dan Tom akan membicarakan hal ini kepada Pat. Saat Tom menemani Madeline, dia mendapat telepon dari Pat yang mengatakan bahwa dirinya telah menemukan Sandra, dan memberitahu Madeline bahwa Marek telah menemukan Sandra. Bisa terlihat Madeline yang cemas karena bisa jadi Sandra akan membongkar semua kebusukan tentang dirinya. Selesai Tom menemui Sandra, Tom memberitahu bahwa benar apa yang dikatakan Pat. Sandra melakukan semua itu tidak dengan seorang diri. Ada pria lain yang membantunya. Dia juga mengatakan pria itu memiliki koneksi dengan keluarganya Tom. Saat Madeline menemui Sandra, Sandra telah mengetahui semua tentang Madeline dari Max. Di sini Madeline menawarkan sejumlah uang, namun Sandra menolak itu dan yang dia mau hanyalah Max menemui dirinya. Sandra juga mengancam akan membongkar semuanya jika Madeline tidak mau menuruti permintaannya itu. Madeline memberi pesan kepada Max untuk menelpon dirinya, dan malam itu terlihat Sandra yang sedang mengamuk dengan mengatakan di mana Max. Keesokan harinya, Madeline kembali mengirim pesan kepada Max untuk menelpon dirinya, hingga suatu saat, Max mengirim pesan untuk menyuruh menelpon dirinya. Di sini Madeline memohon untuk Max kembali dan memperbaiki semua ini. Saat itu Madeline mengajak Sandra untuk keluar jalan-jalan. Sandra yang mengetahui Madeline akan mengajaknya menemui Max, menerima ajakan itu. Ketika bertemu Max, Sandra langsung memarahinya, dan menyuruhnya meminta maaf kepadanya. Ternyata Tom dan 3 pria kepercayaannya datang, dengan membenarkan dugaan Pat terhadap mereka semua, bahwa Sandra, Max, dan Madeline adalah satu kelompok penipu. Terlihat Tom yang sedang marah terhadap mereka semua, khususnya kepada Sandra, dengan Tom yang mengambil pistol Pat dan mengancam akan membunuh mereka semua. Hingga suatu saat, Madeline tidak sengaja telah membunuh Tom. Madeline yang panik mencoba bernegosiasi dengan Pat, dan mengatakan akan mengembalikan semua aset yang telah dia ambil. Saat itu juga, Madeline menelpon ahli wasiat kemarin, dan memberikan semua aset warisannya kepada Tom. Mereka akan terbang menuju suatu kota yang bernama Oklahoma City. Terlihat Sandra yang bersedih karena Tom telah meninggal. Di satu sisi terlihat Madeline dan Max yang senang bisa terbebas dari masalah ini dan Sandra yang melihat mereka pergi karena ingin muntah. Max dan Madeline yang masih di pesawat, baru tersadar bahwa noda darah yang ada di bajunya Madeline bukanlah noda darah asli. Dan dari sini juga kita semua mengetahui, bahwa semua ini adalah tipu daya dari Tom dan Sandra. Karena setelah dicek di toilet oleh Madeline, Sandra tidak ada di sana. Sendi adalah nama asli dari Sandra. Di jalan cerita ini kita menggunakan nama Sendi karena Sandra telah menjadi manusia yang baik dan tidak menipu lagi. Diawali dengan Tom yang mengajak Sendi untuk membantunya menjebak Max dan Madeline, dengan Sendi yang akan bekerja bersama Tom jika Sendi berhasil membantunya. Malam itu terlihat mereka yang sedang mengenang masa-masa saat mereka bersama. Sendi juga dengan jujur mengatakan, bahwa dirinya telah mencintai Tom ketika dirinya pertama kali bertemu. Dan ketika Sendi mendengar ayah Tom meninggal, Sendi merasa bersalah dengan apa yang dia perbuat, hingga suatu saat dia memutuskan untuk menemui Tom, dan mau membantu untuk mengembalikan semua kekacauan yang telah dia perbuat. Saat itu mereka membuat alat yang seolah-olah Tom terbunuh oleh pistol yang sebenarnya tidak ada pelurunya, hingga akhirnya mereka bisa melakukan semua rencana itu dengan mulus dan mudah. Selesai dari itu semua, mereka berkumpul di toko buku milik Tom. Di akhir film, Sendi kembali mengajak Tom untuk makan bersama di restoran biasa mereka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.